Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Di sini saya akan melengkapi atau menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa. Kenapa? Karena dukungan terhadap guru-guru itu sangat luar biasa, Pak. Termasuk ini, kita punya beberapa program unggulan selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai kegiatan rutin, yang insidental. Nah, guru-guru di sini beremu, kemudian mendiskusikan beberapa hal yang menjadi program unggulan, di mana itu adalah untuk menjawab semua permasalahan tantangan pada zaman sekarang gitu, dengan berbagai banyak polemik yang terjadi. Nah, izinkan saya berkenalan dulu, tak kenal maka kata saya, Bapak. Saya Rijal Nurul. SPD itu gelar saya, alhamdulillah, sebagai sarjana pendidikan, yang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena menjadi guru sebetulnya adalah cita-cita saya dari kecil. Dan alhamdulillah dari tahun 2021 saya mulai mengajar di sini, mulai dari mengajar kelas 5 selama 2 tahun ajaran, dan sekarang diamanahi di kelas 6. Nah, sebelum kita masuk ke program unggulan, saya ingin mengapresiasi dulu dari pemerintah Kabupaten Bandung yang pada tahun 2023 ini meluncurkan program yang sangat bagus sekali, yaitu Leksambedas. Leksambedas adalah satu buah terobosan di mana saya kebetulan Bapak sebagai pembimbing juga, dan alhamdulillah SD Panyana 4 dari ke-5 siswa dan 1 guru semuanya sudah tuntas dalam 10 bulan. Nah, mengacu pada Leksambedas tersebut, kita berpikir pemerintah saja bisa meluncurkan program yang seperti itu, masa sekolah kalah gitu. Makanya berdasarkan dengan hal tersebut, kita merencanakan program-program yang akan diselenggarakan selain yang tadi disampaikan oleh Bapak Kades. Salah satunya yang sudah berjalan adalah Bimbang, Pak. Kita mencari nama yang mudah diingat, Bimbang. Secara kosakata mungkin Bimbang berarti ragu-ragu, tapi secara pelaksanaannya tidak seperti itu. Terdiri dari bimbingan dan pengembangan. Pak, potensi yang luar biasa di SD Panyadap ini ada anak yang di pencak silat, ada yang di seni, ada yang di verbal seperti berpidato, apalagi keagamaannya. Kemarin kita juara umum, Pak ya? Iya. Di dalam satu gugus juara umum. Beberapa siswa kita juara dari MTQ, kaligrafi dan sebagainya. Nah, untuk mengusung tersebut, untuk memfasilitasi potensi yang ada di anak-anak tersebut, kita adakanlah program-program yang akan saya sampaikan. Program yang pertama adalah Green Lab, lab hijau. Kita punya lokasi, Pak, punya lahan, sayang sekali kalau tidak digunakan. Nah, salah satu program unggulan ini kita berbasis sekolah berbasis lingkungan, di mana sekolah tentunya, Pak, dengan perkembangan zaman sekarang kan globalisasi semakin marah, pemanasan global, polusi. Nah, kita coba akan berlakukan di sekolah ini mengenai sekolah yang berbasis lingkungan, di mana anak bisa mencintai lingkungannya, bisa menjaga dan melestarikan. Salah satunya dengan program yang namanya Green Lab atau laboratorium hijau. Di dalamnya ada apa saja? Yang pertama, ada hidroponik. Nah, hidroponik ini adalah salah satu bentuk ketika kita tidak memiliki lahan tapi ingin menanam tanaman, baik itu sayuran mungkin dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan yang namanya hidroponik. Apalagi kita, Pak, beberapa tahun ke belakang punya yang namanya lele itu, budidaya lele. Nah, dari sana kita bisa gunakan budidaya lele tersebut, airnya dialirkan ke hidroponik sehingga itu menjadi pupuk alami. Jadi itu jadi berkelanjutan dari budidaya lele, airnya masuk ke hidroponik, hidroponiknya kita tanami dengan sayur-sayuran dan bisa dikonsumsi baik oleh guru maupun oleh siswa. Nah, kemudian ada vertical garden, karena di sini lokasinya di belakang sekolah ini, Pak, masih ada lahan lumayan, itu bisa digunakan. Kita juga bisa menggunakan sistem yang namanya vertical garden, di mana itu tanaman disusun secara vertikal, lalu perawatannya juga cukup mudah, tinggal diberi pupuk, disiram dan dirawat. Nah, nanti rencananya kita akan membuat satu anak itu bertanggung jawab terhadap satu tanaman dari dia kelas 1 sampai dengan lulus.
sehingga dia punya kebanggaan bahwa saya berhasil merawat satu tanaman itu seperti dia merawat atau bertanggung jawab terhadap tugasnya tersebut. Jadi itu yang akan kami rencanakan. Kemudian ada tanaman obat, Pak. Jadi kita akan mengenalkan, karena kalau mungkin zaman dulu itu banyak sekali, kalau kita misalkan saya termasuk zaman dulu suka main bola Pak ya, di lapangan, kemudian tersandung, kan dulu masih banyak Pak tanaman-tanaman obat seperti kalau cek bahasa Sunda nama sebenarnya babadotan, itu. Dan sekarang anak-anak itu kurang mengenal, makanya kita perkenalkan di Green Lab ini ada yang namanya tanaman obat, ya. Jadi banyak sekali binahong Pak ya. Zaman kita banyak sekali betadin, takal betadin, terang barangkali itu kumaha bantuan. Nah, kita akan coba berdayakan. Kemudian ada pemanfaatan blue spot. Nah, ini sih menjadi salah satu kurikulum merdeka ya, blue spot ini. Banyak sekali bahan-bahan, bukan hanya barang bekas seperti batu, Pak, kemudian kerikil, biji-bijian yang lain sebagainya. Kita akan manfaatkan, kita akan gunakan, ya, agar semuanya tidak terbuang percuma, tidak sia-sia. Jadi kita akan manfaatkan dalam satu hubungan besar, yaitu di program unggulan kita, yaitu Green Lab atau laboratorium hijau. Program selanjutnya kita mendukung juga gerakan dunia, gerakan internasional Zero Waste. Artinya kita meminimalisir sampah plastik, mulai dari reduce, recycle, reuse, ya semuanya kita akan lakukan di sini. Bentuk programnya dalam bentuk apa? Pertama, EcoBrick. Mungkin ini yang sering digunakan juga, sudah umum sekarang sering digunakan. Kita manfaatkan botol, kemudian dimasukkan sampah-sampah plastik sehingga itu bisa meminimalisir sampah plastik yang berserakan dalam bentuk EcoBrick tersebut. Nah, kemudian ada satu program lagi namanya Mambos, membawa alat makan dan botol sendiri. Mambos itu bukan bahasa Inggris ya? Bukan. Ini salah satu bentuk untuk kita memudahkan penamaannya. Gitu. Jadi anak-anak boleh kita program Mambos gitu ya. Jadi anak-anak kita akan biasakan untuk membawa alat makan atau pouchnya sendiri, botol minum sendiri. Kenapa? Agar ketika dia jajan, baik di dalam maupun di luar, itu dia tidak menggunakan kemasan-kemasan plastik. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan sampah plastik yang kini sangat marak sekali ya. Bahkan beberapa tahun kebelakang jumlah sampah plastik itu sangat membludak sehingga jadi salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini adalah bentuk nyata kita, aksi nyata kita untuk menjawab permasalahan tersebut. Kemudian pengolahan sampah secara mandiri ini sudah dilaksanakan juga, tapi kita akan perkuat kembali. Jadi seperti pada umumnya kita pilih antara sampah organik, anorganik dan juga sampah berbahaya yang bisa didaur ulang. Nah, ini salah satu program unggulan kita juga. Nah, sesuai dengan arahan kemarinnya dari Kuarcap, mungkin ya dari Pramuka itu, bahwa kita sudah seharusnya mempersiapkan Pak yang namanya Pramuka Garuda. Di luar latihan yang sudah kita laksanakan setiap hari Sabtu untuk penggalang, hari Jumat untuk siaga, kita ada khusus untuk pelatihan Pramuka Garuda. Nah, hari ini juga sedang berlangsung tuh Pramuka Garuda. Nah, kita akan jadikan sebuah program unggulan agar di SDN Panyadap 4 ini kelak, amin ya Pak ya, akan ada perwakilan yang bisa menjadi Pramuka Garuda. Karena suatu kebanggaan sekali. Mungkin kalau ketika saya sekolah, Pramuka Garuda ini adalah top list dream atau mimpi pangkat paling besar di Pramuka. Jadi Pramuka Garuda yang diakui oleh negara secara nasional dan prestasinya bukan main-main. Kita akan coba melatih anak-anak yang memiliki potensi, minat dan bakat di Pramuka ini untuk bisa disalurkan ke Pramuka Garuda. Ya, mudah-mudahan jadi mimpi kita bersama ya. Yang selanjutnya ada entrepreneur cilik. Bapak seperti yang sudah banyak sekolah lakukan, bahwa setiap di program P5 itu salah satunya adalah tentang entrepreneur, tentang marketing. Perbedaannya apa di SD Panyadap 4 ini? Kalau mungkin di sekolah lain hanya dalam bentuk event satu hari saja, market day satu hari saja, seperti itu, kita akan buatnya sebagai berkelanjutan. Jadi di entrepreneur cilik ini bukan hanya mereka membuat produk, mendagangkan atau menjajakannya selama satu hari, tapi ini berkelanjutan, bisa setiap hari
kita sudah menyediakan koperasi siswa ya di sebelah ruang guru, di mana siswa yang memiliki potensi untuk berusaha, untuk jiwa entrepreneurnya ada, dia bisa menitipkan atau menaruh dagangannya di sana, sehingga itu bisa menjadi salah satu pendidikan entrepreneur untuk anak. Jadi untuk kelanjutannya bukan hanya satu hari saja Pak, jadi terus. Jadi ada satu kerjasama antara sekolah, siswa, orang tua, sehingga dia memiliki jiwa entrepreneur. Ya, walaupun sekarang sudah berjalan koperasi siswa. Jadi siswa bisa membeli kebutuhan alat tulis, kemudian jajanan. Jadi tidak hanya dari luar saja. Kita berdayakan seperti itu. Oke, yang selanjutnya Pak, ada parenting class. Nah ini salah satu jawaban kita terhadap permasalahan yang terjadi karena tidak semua orang tua paham mengenai cara mendidik anak yang baik, ya, bagaimana cara menyikapi persoalan anak, sehingga kita punya satu gagasan bahwa seharusnya bukan hanya anak saja yang dididik, tapi juga orang tua, karena tanpa adanya keseimbangan antara anak, orang tua dan sekolah, saya yakin semuanya tidak akan berjalan lancar. Makanya kita menggagas yang namanya parenting class, di mana nanti para orang tua khususnya yang ada di sekolah kita berikan pemahaman mengenai ilmu-ilmu parenting tentunya dari ahli yang lebih proper, ya. Kemudian ada untuk konsultasi dan pemecahan masalah bersama. Kadang-kala Pak ya, anak-anak kan perbedaan beda-beda masalahnya. Nah, orang tua itu cenderung mungkin ada yang tidak peduli atau ada yang kurang memahami bagaimana cara untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, kita adakan fasilitasnya sehingga kita harapkan ke depannya ya ada kesinambungan antara anak, orang tua dan juga kita sebagai guru ya. Karena sejatinya madrasah pertama anak itu ada di keluarga. Nah, kita mengacu pada harapan. Yang selanjutnya, nah ini salah satu jawaban kita terhadap kasus yang marak sekali terjadi Pak ya. Sekarang bahkan kemarin saya lihat beritanya ada yang sampai meninggal karena kasus pembulian. Nah, maka dari situ sekolah tidak bisa hanya diam saja, ya. Kita melancarkan program yang namanya Guardian of Bullying. Kita melindungi orang-orang atau anak-anak siswa kita yang mengalami kasus bullying atau permasalahan lain, ya. Jadi ini kalau diibaratkan sebagai salah satu bilik pengaduan kalau secara ya. Jadi kita tidak akan diam saja kalau terjadi kasus seperti itu di sekolah, karena sekarang lagi marak-maraknya mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA. Ya, dengan demikian anak yang mengalami atau bisa kita katakan disangkakan atau terindikasi dia mengalami kasus bullying, kita adakan fasilitas. Jadi ini untuk mengantisipasi perundungan, memitigasi dan juga pengaduan masalah. Kalau ada terjadi seperti ini, kita ada tim khususnya. Jadi semacam bimbingan dan konseling, sehingga kita harapkan tidak sampai terjadi di sekolah ini. Kalaupun ada, kita bisa mengatasi masalahnya. Jangan sampai berlarut-larut dan menyebabkan permasalahan yang lebih besar lagi. Nah, kemudian yang terakhir Pak, karena sekarang zamannya sosial media, termasuk di semua instansi pada bersama, kita juga merencanakan program untuk memaksimalkan publikasi di sosial media untuk penyebaran informasi dan dokumentasi. Kalau zaman dulu mungkin dokumentasi disimpan, nanti ketika memorinya hilang atau di komputernya error karena virus, hilang juga. Tapi dengan adanya sosial media ini sekarang sudah marak sekali, mulai dari Instagram, TikTok mungkin ya, YouTube dan lain sebagainya. Kita akan gunakan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan informasi, ya, publikasi dan progres yang dilakukan oleh sekolah kita. Walaupun sebetulnya kita sudah mulai aktif di YouTube Pak. Jadi sudah ada 81 video postingan. Setiap pembelajaran guru-guru dituntut untuk yuk publikasi. Sekarang mah banyak guru-guru yang viral, ya, biar diundang kepala dinas, ya. Sekarang kan sudah ada akademi TikTok itu Pak. Guru-guru yang inspiratif, menginfluence, itu banyak yang terkenal, kemudian prestasinya juga bisa diandalkan. Nah, ini beberapa postingan-postingan ya. Jadi terkait dengan pembelajaran kita akan masifkan untuk bisa dipublikasikan.
Karena sekarang mah tidak abdol Pak rasanya kalau tidak ada publikasi. Jadi segala sesuatu harus ada bukti katanya ya. Harus ada bukti dan aksi nyata. Kita coba di YouTube. Nanti untuk kedepannya insya Allah Instagram, TikTok dan lain sebagainya mulai digarap. Apalagi untuk Gen Z generasi muda Pak, sekarang sudah tidak bisa lepas lagi dari foto-foto video. Ini aksi nyata. Ini aksi nyata. Aksi nyata. Ya, ada yang udah lari ke PMN? Belum. Ke PMN nanti. Nanti dengan modalnya. siap. Kita modalnya sudah dapat tinggal di. Oke. Paling itu saja Bapak pemaparan dari saya. Terakhir, ini yang saya yakini semua bisa jika kita mau berusaha. Tentunya tidak lepas dari dukungan bapak kepala sekolah dan juga dari pemerintah, mungkinnya dari semua golongan. Karena semua ini bisa terjadi, semua ini bisa berhasil apabila ada kesinambungan dari semua lini. Jadi itu saja mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah keren udah ya pada yang komentar. Asik. Refleksinya nanti sekalian saya habis pikir ini orang-orang di sini potensial. Tinggal bagaimana kita memberdayakan dan juga kita menarik